rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babul khamisu, bab yang kelima. Bab ini kalau dalam bahasa Arab babun itu pintu ya. Khamis itu 5, yaitu bab yang kelima. Fi fadilatil imani, keutamaan iman. Iman ini keyakinan ya. Iman ini keyakinan. Qala, telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah ma'rifat, mengetahui apa-apa di dalam hati atau dengan hati. Itu namanya keimanan. Letaknya di hati keyakinan. Wa qaulun, dan ucapannya bilisan. Dengan lisan dan mengucapkan dan keimanannya dan meyakini di dalam hati. Jadi tidak cukup dalam hati tetapi dengan lisan juga. Contohnya kan ketika orang itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, ini lisannya mengimani tapi hatinya juga mengimani. Sabit bi qalbihi, tetap ada hati. Wa amalun, dan perbuatannya bil arkan, dengan rukun. Dengan rukun. Jadi iman di dalam hati, mengucapkan iman dengan lisan, dan berbuatlah mengamalan dengan arkannya, itu rukun. Kenapa engkau sujud? Karena itu rukun, karena aku meyakini. Nah, seperti itu ya gambarnya. Jadi iman itu adalah ma'rifatun bil qalbihi, mengetahuinya dengan hati dan mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan arkan, yaitu dengan bagian zohir. Arkan itu bagian zohir atau rukun. Okay. Kemudian maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-imanu urian. Iman itu dalam keadaan telanjang. Urian itu telanjang artinya. Iman itu dalam keadaan tidak berbusana atau telanjang. Walibasuhu, pakaian iman itu apa? Takwa. Jadi kalau ada orang Islam tapi dia tidak takwa, dia beriman, aku beriman tapi dia tidak bertakwa, berarti dia dalam keadaan telanjang. Nah, pakaiannya apa? Ketakwaannya. Taat itu adalah pakaian keimanan. Pakaian keimanan itu adalah ketakwaan. Wa zinatuhu haya, dan perhiasan iman tersebut adalah rasa. Pernah dengar hadis Nabi, al-haya minal, malu itu sebagian daripada iman. Jangan ada enak kayak ini malu. Ada malu jangan pendek ke pasar. Ada iman, ada rasa malu dia. Yang penting. Wa syamaratuhu, dan buahnya daripada ilmu. Nah, jadi orang itu kalau sudah berilmu, maka buahnya ibadah dan taat. Itu gambarannya. Jadi semuanya saling berkaitan. Kemudian kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la imana, tidaklah beriman orang tersebut, liman, bagi orang, li itu bagi mantu orang, la yang tidak ada, amanata lahu, yang tidak bisa dipercaya. Ciri-ciri orang munafik itu kan ada 3. Ayatul salasa munafik. Ada 3 ciri-ciri orang munafik itu. Iza hadasa kazab, kalau dia ngomong dusta terus, ini bagian munafik. Kalau dia berjanji selalu ingkar, munafik. Kalau dia dipercaya khana, berhia, bagaimana? Nah, ini orang ini munafik. Nah, tidak dikatakan orang itu beriman, la imana, tidak dikatakan orang itu beriman, iman bagi orang yang tidak bisa dipercaya bagi dia. Maka orang itu tidak ada iman. Nauzubillah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman seseorang itu hatta yuhibbu, sebagaimana dia mencintai li akhihi, saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai diri. Jadi belum dikatakan orang itu beriman sampai dia mencintai orang lain itu sebagaimana dia mencintai diri
dirinya. Ini tolak ukurnya gini. Nengok orang punya masalah, kita ikut juga sedih. Nengok orang senang, kita ikut juga bahagia. Nah, itu termasuk orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang itu beriman sampai mereka itu mencintai saudaranya sebagaimana juga mencintai dirinya sendiri. Baru dikatakan orang itu beriman. Orang lapar, dia juga merasakan kelaparan tersebut. Nah, itu dikatakan beriman. Kemudian kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu di dalam dada, di dalam hatinya orang-orang beriman. Wala yatimul iman, tidak akan sempurna. Dari kata tamam. Wala yatimu, tidaklah sempurna iman seseorang itu illa kecuali bitamamil faraidi, kecuali dia menyempurnakannya dengan hal-hal faraid yang diwajibkan oleh Allah. Wasunnah, dan melakukan sunnah baru dikatakan ini orang yang beriman. Kadang dia Islam tapi tidak mengerjakan fardu, tidak mengerjakan muslim beriman belum tentu kadang. Wala yafsudul iman, dan tidaklah rusak daripada iman seseorang itu illa kecuali bijuhudil faraidi, kecuali dia mengingkari hal. Juhud itu mengingkari, ya, bijuhud itu dengan mengingkari daripada hal-hal yang difardukan, wasunan, dan hal-hal yang disunahkan. Itu rusak iman seorang. Nah, siwak itu kan tidak wajib, kata alhamdulillah. Berarti rusak keimanan seseorang tersebut, dan dia tidak melaksanakan, mengingkari hal-hal yang difardukan oleh Allah. Itu termasuk rusak daripada keimanan. Paman naqasa, barang siapa yang mengurangi faridatan, hal yang difardukan, bigoyri, tapi dia tidak juhudin, tidak ingkar, uqiba alaiha, maka dia akan disiksa. Dia melaksanakan fardunya kurang artinya, ya, tapi dia tidak ingkar. Ini orang ini kena siksa. Uqiba itu siksaan. Kemudian waman atamal faraidho, dan barang siapa yang menyempurnakan hal yang difardukan oleh Allah, wajib bagi dia tempatnya lahul jannah, di surga. Orang yang menyempurnakan fardunya benar-benar sempurna, wajib bagi Allah, kata Allah ini wajib bagi orang tersebut untuk masuk surga. Kemudian hadis yang berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-imanu la yazidu wa la yankus. Iman itu terkadang tidak bertambah dan tidak berkurang. Walakin akan tetapi lahu haddun, akan tetapi iman itu ada batasannya, yaitu ta'rifun, mengetahui bizikri, di dalam mengingat Allah, afrodi, dalam kesendirian, wa furu'i, daripada cabang-cabang imani, keimanan. Fa iza naqasa, maka apabila dia kurang, fafi, maka cukup hadi, berarti dia terbatas. Hadi itu batas, terbatas. Wa asluhu, asal iman itu apa? Syahadatu ala ilaha illallah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itulah asal pokok daripada keimanan itu, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cek. Nah, itu pokok keimanan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi tidak cukup sampai situ, Wa iqamus shalah, dirikan sholat. Ini as-sholatu imaduddin, sholat tiang agama, ya, jangan tinggalkan. Man taraka shalah, bahkan orang meninggalkan sholat itu amdan, dengan sengaja, itu termasuk minal kabair, dosa-dosa besar. Kalau dia ingkar, nauzubillah, murtad dia. Kemudian wa itauz zakat, menunaikan zakat. Zakat ini banyak. Kalau hari Ramadan namanya zakat fitri, ada lagi zakat tijarah, dagangan, ada lagi namanya zakat mal, harta, ada lagi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat zahab, perak, dan emas. Jadi ada beberapa zakat yang terbagi.
Kemudian wasyaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, baru dikatakan orang itu beriman. Wal hajju, dan pergi haji. Pergi haji ini ya bagi yang mampu, bagi yang mampu. Kemudian wa ghusl janabah, mandi junub, ini bentuk keimanan juga. Keimanan padahal dia bilang mandi biasa. Mandi junub sama mandi biasa itu sama-sama mandi. Yang membedakannya apa nih? Niat. Jadi niat ini penting. Hari biasa yang keliru itu mandi Jumat, tidak niat. Tunggu dulu, yuk. Aku nak sholat Jumat, mandi dulu ya. Tapi tidak niat. Tidak dapat pahala sunnah mandi Jumat. Kapan dapat pahala mandi Jumat? Ketika dia niatkan, nawa itu guslah sunnah nih. Sengaja aku sunnah mandi Jumat. Atau sengaja aku sunnah untuk mandi melaksanakan sholat Jumat. Atau menghadiri sholat Jumat. Keliru kalau tidak ada niat, tidak dapat pahala. Ini keliru. Kemudian faman zada, maka barang siapa yang menambah, zada itu menambah. Fi haddihi, daripada batasan ini, zadat hasanatuhu, maka dia bertambah juga selain yang 5 tadi, sholat, zakat, puasa, Ramadan, pergi haji tadi, mandi junub tadi, dia tambah sholat witir, sholat duha, sholat taubat, amal yang lainnya, sedekah. Ini dia telah menambah hasanatuhu, kebaikan bagi dirinya. Wa man naqasa, maka barang siapa yang mengurangi fihi di dalam yang tadi, fafihi, maka cuma itulah dia dapat. Tidak dapat apa lagi. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan. Kita akan dihisab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Walaupun sedikit ya sedikit lah, banyak ya banyak lah. Sedikit lagi lah tampaknya. Kita habiskan satu itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, al-imanu nisfani. Iman itu terbagi dua bagian. Fanis pun separohnya di dalam kisobri, di dalam kesabaran. Fanis pun fisukri, di dalam rasa syukur. Jadi iman itu dibagi dua. Separuh rasa sabar, separuh lagi rasa syukur. Ini dua ini berat. Ini Imam Haddad beliau mengatakan di dalam kitab Nasaidinnya, takwa itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, takwa secara zahir, yaitu ibadah sholat yang tampak. Kedua adalah ibadah secara batin, sabar, ikhlas, ridho, bersyukur atas nikmat Allah berikan. Ini termasuk ibadah yang sifatnya di dalam batin, dalam hati. Ini banyak orang tidak tahu. Sholat terus, marah terus. Wah, ini cacat dalam keimanan rasa di dalam hati. Ini keliru. Jadi iman itu terbagi dua. Wanis pun, maka separuhnya di dalam sabar. Sabar ini bentuk keimanan juga. Wanis pun, dan separuhnya lagi di dalam rasa syukur. Memang kata Allah, wa qalilun min ibadi syakur. Sedikit kata Allah daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Itu kan ngeluh terus, dalam keadaan apapun ngeluh terus. Sejuta nak setengah nak 2 juta terus ya. Itulah bentuk Bani Adam ini tidak pernah puas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu qaidal fatqi. Iman itu dalam keadaan mengikat. Maka tidak akan terikat, faq itu terikat lah, kecuali terikat kepada orang-orang mukmin yang beriman. Jadi iman itu dalam keadaan terikat, dan dia akan terikat kepada, dan tidaklah terikat kecuali kepada orang-orang mukmin yang beriman. Baik lagi. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahul iman. Allah menciptakan iman itu, wa haffahu wa madahu. Dan Allah menghiasi, wa haffahu itu menghiasi, wa madaha, dan Allah itu memberi pujian, bisamahati, dengan murah hati, wal hayai, dengan rasa malu, wa khalaqallahu, dan Allah itu menciptakan, na'udzubillah, kekufuran, wa zamuhu, dan Allah itu memberikan mereka jaminan, bil bukhli, dengan kepelitan, wal jafai, dan Allah berikan dan mereka itu menjadikan orang jafa itu orang durhaka, na'udzubillah, pelit dan durhaka. Jadi kekufuran itu termasuk bentuk kepelit. Orang yang bukhli itu pelit, jafa itu termasuk durhaka. Na'udzubillah.
Terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhalal ahlul jannah." Apabila sudah masuk penghuni-penghuni surga ke surga, jannah ke surga, wa ahlun nar nar, orang ahli neraka sudah masuk kepada neraka, amarallahu taala, Allah memerintahkan bi'an, bahwasanya yakhruju minan nar, keluarlah kalian dari api neraka, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya ada misqalu, seukuran zaratin, biji sawi yang dikecil, minal iman. Nanti tapi yang berarti aman yang Islami aman, cuman ya lah gosong dulu, sudah masuk ahli surga ke surga, ahli neraka sudah masuk neraka semua. Kata Allah, yakhruj minan nar, keluar dari neraka barang siapa yang hati kecil apapun ada iman, keluar, cuman sudah gosong baru keluar. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut.